Hai, aku Frilia. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku gagap dalam berpikir? Nah, gagap dalam berpikir ini maksudnya adalah ketika aku ngobrol dengan seseorang atau dengan banyak orang, aku merasa aku tidak bisa mengimbangi mereka gitu, atau istilah lainnya adalah loadingnya lama untuk mengerti suatu topik tertentu. Dan ketika aku ngobrol dengan mereka, aku merasa tidak nyambung dengan mereka. Aku merasa bahwa aku tidak bisa mengikuti apa yang mereka obrolin, sehingga aku lebih banyak diam, aku lebih banyak ketawa, aku lebih banyak pokoknya nggak mengomongin pendapatku sendiri gitu. Nah, ketika aku kecil, aku relate banget dengan kejadian seperti itu. Sampai-sampai kakakku itu bilang gini, kalau misalnya dia ngomong topik suatu tertentu dan aku loadingnya lambat atau tidak bisa mencerna topiknya dengan baik, maka kakakku selalu bilang gini, kamu itu kalau misal nggak dijelasin dari A sampai Z, kamu nggak bakal paham. Makanya kakakku itu kalau ngejelasin sesuatu ke aku mesti dijelasin sedetail-detailnya dari awal sampai akhir gitu, nggak kayak orang lain yang misal dijelasin topik tertentu dia langsung paham. Ya aku nggak tahu orang lain gimana, pokoknya aku tuh lebih parah dari orang lain itu. Makanya kalau misalnya ngobrol dengan aku tentang suatu topik tertentu, maka harus dijelasin dulu dari A sampai Z. Contoh lainnya adalah ketika aku menduduki jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, ketika guru menjelaskan sesuatu dan aku ditanya mengenai pendapat, misal ditanya mengenai pendapat topik tertentu, atau ditanya mengenai pokoknya istilahnya aku suruh berpendapat gitu, tapi jawabanku itu kebanyakan nggak perfect gitu, jawabanku itu kebanyakan pendek-pendek. Otakku itu tidak bisa mengeluarkan kata-kata secara runtut yang mungkin guru itu mengerti gitu tentang masukku, walaupun ada kata-kata yang banyak keluar dari mulutku, tetapi aku rasa cenderung belibet gitu kata-katanya. Misal aku ingin bilang topik A dan aku ingin bilang panjang, tetapi tidak meninggalkan maknanya gitu. Tetapi aku tidak bisa berkata atau bercerita atau storytelling dengan hal seperti itu. Dan mungkin itu juga salah satu kekuranganku mengapa aku seperti itu gitu. Tetapi aku berpikir dari sini, kenapa aku tidak bisa mengekspresikan diriku dengan baik, tidak bisa jika ditanyai suatu pendapat aku nge-lag, loadingnya lama, kalau misalnya dijelasin harus si penjelas ini harus ngejelasin aku dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, kalau nggak gitu aku nggak paham dengan topik apa yang dibicarakan. Terus ketika ngobrol dengan orang lain, aku merasa tertinggal. Ketika ngobrol dengan suatu orang, aku merasa tidak bisa mengikuti arusnya, aku tidak bisa mengikuti alirannya seperti apa. Ya, semacamnya seperti itu. Dan aku merasa bahwa mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan aku seperti ini. Ya, salah satunya adalah ketika aku kecil, aku tidak dibiasakan oleh orang tuaku itu berpendapat, satu. Kemudian yang kedua, emang aku nggak berlatih soal itu. Misalnya ketika waktu luang atau gimana, harusnya aku berlatih tentang hal-hal yang spesifik mengedepankan pendapat ya. Tetapi karena aku sering main atau aku nggak peduli tentang hal itu, maka aku tidak belajar sepenuhnya. Tetapi aku menyadari bahwa faktor-faktor itu tidaklah menjadi faktor penentu utama, karena akhir-akhir ini aku sadar bahwa ketika aku tidak nyambung dengan suatu topik tertentu, maka bukan aku yang tidak bisa bicara, bukan aku yang tidak bisa menyusun kata-kata dengan jelas, bukan aku yang tidak bisa mengekspresikan apa yang ada di pikiranku, melainkan karena emang di otakku itu tidak ada isinya.
tidak ada isinya dengan topik yang relevan dengan pembicaraan saat itu. Analoginya gini, kalau kalian ingin masak sesuatu dan kalian nimbrung di golongan orang-orang yang pengen masak sesuatu, misalnya masak sop, ya kan? Ini kamu pertama kali kalian dengar sop. Kalian pertama kali nimbrung dengan orang-orang ini yang membicarakan soal sop gitu. Nah, ketika kalian ingin masak sop dan teman-teman kalian ini udah tahu, misal mereka ngobrol bumbunya ini, bahan-bahannya ini, cara memasaknya pertama begini, terus ada tips-tips begini agar sop bisa matang dengan sempurna, terus ditambah dengan racikan ini agar sop bisa enak rasanya, dan lain sebagainya. Karena kamu belum pernah masak, literally kalian udah coba ya, mungkin udah coba masakan ibumu atau masakan beli di warung gitu. Kalian udah bisa merasakannya kayak, oh sop itu seperti ini. Tetapi karena lingkunganmu ini berbicara tentang masak sop, kalian tidak tahu sama sekali bahwa masak sop itu mulai dari mana, masak sop itu seperti ini, dan lain sebagainya. Kalian akan tidak bisa mengeluarkan kata-kata karena di otak kalian itu memang tidak ada topik atau kata-kata yang kalian bisa lontarkan. Tetapi maksudnya di sini bahwa kalian udah paham dengan kata-kata tersebut. Kalian tidak paham sama sekali tentang sop, tentang cara membuat sop, sehingga otakmu tidak ada isi tentang cara membuat sop ke yang bisa kalian sebarkan ke teman-teman kalian gitu. Nah, beda lagi ceritanya kalau kalian misal di rumah udah pernah masak sop, misal udah bantu-bantu ibumu ya, gak jago lah, tetapi kalian bisa gitu. Kalian bisa mengekspresikannya di teman-teman kalian. Kalian bisa mungkin ngobrol cara membuat sop yang enak, kemudian cara membuat sop agar tidak mudah basi atau dan sebagainya gitu. Nah, kalian tuh bisa ngobrol topik tentang cara pembuatan sop atau cara membuat sop yang enak ini dengan teman-temanmu, kayak bisa sharing-sharing gitu loh. Soalnya kalian udah ngerti tentang topik cara membuat sop. Nah, analoginya seperti itu. Nah, ini enggak melulu tentang sop ya. Pembicaraan ini atau talking ini lebih kompleks sekali. Sangat kompleks. Nggak hanya tentang sop, nggak hanya tentang masakan. Kalian dituntut untuk bisa ngobrol tentang semua topik. Misal, setiap orang yang kalian temui itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ya kan? Nggak mungkin sama. Terus berasal dari latar pendidikan yang berbeda-beda, dan mestinya seseorang yang kalian ajak bicara ini setiap harinya itu juga berbeda. Nah, mungkin topik yang mengalir itu juga berbeda, nggak melulu soal membicarakan hal yang sama, karena seiring dengan berjalannya waktu, topik-topik yang hangat dibahas atau diperbincangkan itu kan seringkali diperbincangkan oleh seseorang ya, atau topik-topik yang relevan dengan keadaannya, misalnya kuliah jurusan ekonomi, kuliah jurusan sastra, atau kuliah jurusan politik, dan tugas-tugasnya juga berhubungan dengan si topik, atau sekedar sharing aja, misalnya apa sih yang tren saat ini, apa sih perkembangan dunia saat ini seperti gimana. Jika kalian tidak bisa mengikuti alurnya, itu bukan berarti kalian tidak bisa berkata-kata, tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik. Bukan. Menurutku karena di dalam otak kita itu kosong, tidak ada kata-kata, tidak ada materi yang ingin kita sampaikan, tidak ada sesuatu hal yang benar-benar kita paham dan kita ingin sampaikan. Karena kita bukan miss kata-kata, tetapi miss pemahaman. Sekali lagi, bukan miss kata-kata, tetapi lebih ke miss pemahaman. Nah, ini tuh seiring dengan berjalannya waktu, aku sadar bahwa aku membicarakan soal hal itu. Aku bertanya-tanya, kenapa aku gagap dalam berpikir? Kenapa aku setiap kali ada obrolan yang mengarah tentang topik A, B, C, aku tidak bisa mengikutinya dengan lancar. Aku tidak bisa nimbrung dengan kata yang banyak, dengan pendapat-pendapat dan kalimat-kalimat yang banyak.
Nah, aku kan sering bertanya kayak gitu dan akhir-akhir ini aku udah menemukan jawabannya bahwa bukan aku tidak bisa menyusun kata-kata, melainkan emang pemahamanku tentang si topik itu rendah sehingga aku tidak bisa istilahnya tidak bisa berkomentar lah tentang topik tertentu. Nah, ini tuh nggak berlaku di obrolan aja, ini tuh juga berlaku di acara yang formal, misalnya acara kelas, acara seminar, acara-acara rapat-rapat umum, dan sebagainya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kamu sadarnya dari mana? Kenapa kamu bisa bilang hal ini tuh seperti yang kamu bilang sebelumnya gitu? Nah, teman-teman, aku sadarnya itu dari ketika aku udah jago di suatu topik. Misal 2 tahun lalu aku jago di suatu topik tertentu ya. Terus ada temanku atau ada orang-orang yang ingin tahu atau bertanya lebih lanjut mengenai topik yang udah aku kuasai ini. Nah, misalnya, aku kan kemarin, ya nggak kemarin banget, udah berapa ya, SMA itu kan aku udah pernah menulis ya, udah pernah nulis novel, otomatis aku tahu ya, menulis novel itu bagaimana, langkah awalnya bagaimana, cara membuat ide agar nggak kekurangan ide itu bagaimana, terus agar tulisan kita itu mudah dibaca oleh orang lain itu harus strukturnya bagaimana, terus gaya bahasanya bagaimana. Aku kan udah menguasai semua itu. Nah, sekarang jika ditanya oleh temanku, kamu kok bisa nulis sih? Kamu kok bisa kayak gitu? Itu caranya gimana? Nah, awalnya dari mana? Aku bisa menjelaskan dengan baik. Aku bisa menjelaskan tanpa gagap kosakata. Aku bisa menjelaskan dengan struktur yang mungkin bisa dipahami oleh orang, ya seperti itu. Karena aku udah menguasai topik. Dan contoh lain, ketika ngobrol dengan seseorang, misalnya ngobrol tentang Indonesia. Nah, aku tuh concern tentang kenapa Indonesia nggak menjadi negara yang maju, kenapa Indonesia masih menjadi negara berkembang, padahal sumber daya kita itu sangat melimpah, padahal penduduk kita itu sangat banyak. Terus padahal ya pokoknya luas negara kita itu juga sangat luas. Kenapa negara-negara yang luas wilayahnya kecil atau nggak punya privilege kayak Indonesia yang dilimpahi sumber daya yang melimpah itu lebih maju, bahkan lebih maju berkali-kali lipat daripada Indonesia. Nah, aku concern dengan hal itu. Mengapa pendidikan di Indonesia itu masih kurang bermutu? Mengapa di Indonesia itu gap kemiskinannya masih gede? Mengapa masih terjadi pengangguran di mana-mana? Nah, itu aku interest banget tentang topik itu. Nah, kalau ada orang-orang yang ngobrol tentang hal ini, pasti aku akan nyaut dengan sendirinya gitu. Pasti ketika aku diajak ngobrol dengan topik ini, aku akan mengalir dengan sendirinya. Aku akan bisa mempresentasikan hasil pikiran-pikiranku ke dalam kata-kata dan kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh orang lain, yang bisa terlontarkan dengan sendirinya gitu. Istilahnya aku nggak perlu mikir yang terlalu ribet karena aku udah menguasai topik itu, maka aku bisa menyampaikannya dengan lugas ke orang-orang ini. Nah, beda lagi ketika aku tidak bisa menguasai topik tertentu ya, ketika aku tidak bisa memahami suatu topik tertentu dan istilahnya aku kurang jago di topik tertentu gitu. Misal sekarang ini aku tidak jago. Nah, aku kan bukan pengguna warga TikTok ya. Udah 2 tahunan, kalau nggak setahunan aku lupa, aku udah menginstall TikTok karena ya ada faktor-faktor tertentu lah aku memilih untuk memilih untuk menguninstall TikTok gitu. Nah, kalau sekarang ditanya tentang tren-tren TikTok, ya otomatis aku diem, ya otomatis aku nggak bisa relevan dengan topik itu. Karena memang aku nggak tahu gitu, bukan aku nggak bisa menyampaikan dengan kata-kata yang runtut atau terperinci, itu enggak. Karena di otakku itu memang tidak ada topik tersebut, sehingga aku tidak bisa berkomentar atau mengekspresikan pendapat-pendapatku tentang topik-topik itu. Tentang misalnya di TikTok itu apa sih yang tren sekarang? Bagaimana sih warga TikTok itu berpikir
mengenai topik tertentu dan sebagainya itu aku tidak bisa karena aku tidak terjun langsung dan mungkin di otakku tidak ada isinya mengenai hal itu. Kemarin aja ada temanku bilang, pokoknya ada tren TikTok ya. Terus aku kan tidak tahu tren TikTok apa. Nah, trennya itu yang Kak Game atau Gem. Nah, itu yang gini-gini itu. Nah, awalnya tuh teman-temanku ini membahas tentang itu. Nah, aku kan cuma diam aja. Aku nggak respon apa-apa dan emang aku nggak tahu dia siapa gitu. Terus istilahnya aku ditanya, masa kamu, kan aku diem aja gitu. Terus ada temanku yang bilang gini, masa kamu nggak tahu Kak Game sih? Aku lupa ya pengucapannya Kak Game atau Kak Game. Kak Gem atau Kak Game gitu, aku lupa. Terus aku kan bener-bener bilang ya, emang aku nggak tahu kan aku bukan warga TikTok, kan aku nggak pengguna TikTok gitu. Temanku bilang gini, itu viral banget loh padalan. Masa kamu nggak tahu gitu? Enggak, aku bener-bener nggak tahu. Nah, makanya aku dari sini sadar bahwa ketika aku nggak tahu tentang topik tertentu, bukan karena aku nggak bisa menyampaikan dengan lugas, tetapi karena emang di pikiranku itu nggak ada apa-apa, kosong sama sekali. Bagaimana aku mau membahas kalau misalnya di pikiranku aja aku nggak paham tentang topik itu. Bagaimana aku pengen menyampaikan dengan lugas, ya, tetapi aku aja nggak ada bahan-bahan untuk penyampaiannya. Nah, di sisi lain tuh juga berhubungan sama kuliah, mungkin pada waktu di kelas, kenapa aku diem aja? Karena aku tidak nyambung dengan topik tertentu. Misal, si dosen udah ngejelasin topik tertentu dan aku tetap tidak paham nih. Terus aku ditanya pendapat, bagaimana pendapatmu mengenai ini. Bagaimana aku bisa menjawabnya kalau soalnya aja aku nggak paham? Dan bagaimana aku bisa menjawabnya kalau topik yang ingin aku jawab itu aku nggak paham. Di otakku itu benar-benar nggak ada topik yang ingin aku bahas gitu. Nah, dari sini juga refleksi diri sih bahwa belajar lebih lanjut itu diperlukan. Jangan hanya bermalas-malasan, jangan hanya misal terus scroll gitu. Kalau udah tahu seperti ini ya langkah yang tepat untuk membuatnya menjadi lebih baik, membuatnya menjadi lebih mengerti tentang suatu topik ya tidak lain tidak bukan adalah belajar. Nah, selain itu, menurut pendapat Jason Stanley adalah seorang YouTuber Science Communication, dia mengatakan bahwa jika kita ingin jago dalam suatu topik tertentu, otomatis kan kita bisa ngobrolin tentang topik itu dengan lugas, itu kita harus menguasai 10 kali lipat topik tentang apa yang kita bicarakan. Jadi kita harus menguasai setidaknya 10 kali informasi tentang apa yang ingin kita obrolin atau apa yang ingin kita bicarakan. Nah, menurutku ini juga relate banget, soalnya jika menurut pendapatku pribadi ya, jika kita menguasai 10 topik itu dengan baik, ya, orang-orang gak akan tanya 10 apa yang kita kuasai ini. Mungkin orang-orang bakal tanya poin-poinnya doang. Orang-orang bakal tanya kayak, apa sih esensinya doang gitu. Orang-orang gak bakal mengulik lebih lanjut. Orang-orang gak bakal bertanya lebih lanjut apa yang kita kuasai 10-10-nya ini. Kan 10 kali informasi yang kita ketahui apa yang kita obrolin itu kan banyak banget ya. Dan sepertinya kayak kompleks banget apa yang kita ketahui itu. Orang-orang gak bakal nanyain tentang itu. Palingan orang-orang juga nanyain 1, 2, atau 3 kali lipat dari topik apa yang kita kuasai ini. Sehingga makanya kita bisa menyampaikan informasi dengan lugas, bisa menyampaikan informasi dengan kata-kata yang terstruktur. Karena kita udah tahu kita mau ngomong apa. Kita udah tahu topik apa yang ingin kita bahas. Kita udah tahu informasi itu 10 kali lipat atau berada di luar kepala kita istilahnya. Makanya kita bisa dengan lugas menyampaikan informasi tersebut dengan jelas, dengan ya intinya dengan jelas gitu. Nah, intinya adalah ketika kita ingin berkomunikasi
dengan lancar, kita ingin berkomunikasi dengan jelas dan ingin paham topik apa yang sedang dibicarakan, maka kita harus sering-sering belajar. Kita harus sering-sering bagaimana agar kita mendapatkan informasi-informasi dari suatu informasi yang udah ada gitu. Nah, menurutku rasa curiosity ini dibutuhkan agar kita bisa menguasai berbagai topik. Ya nggak harus jago-jago banget, setidaknya kita tahu bahwa topik apa yang ingin kita bicarakan gitu. Ya nggak harus 10 kali lipat, setidaknya kita tahu bahwa kita mau ngomong apa yang ada di pikiran kita itu bisa keluar dengan sendirinya. Itu bisa keluar dengan sendirinya tanpa kita bersusah payah tanya, tanpa kita bersusah payah tanya tentang topik apa sih yang kamu bicarain, itu menurutku bukanlah sebuah komunikasi gitu. Kuncinya adalah kita harus paham tentang suatu topik apa yang ingin kita obrolin, yaitu dengan cara banyak-banyak mengetahui informasi, banyak-banyak berlatih, banyak-banyak membaca, banyak-banyak mendengarkan sesuatu. Kan udah zamannya media sosial ya, kalian banyak-banyak membaca aja di situ, kalian banyak-banyak ngedengerin podcast, kalian banyak-banyak belajar di YouTube, TikTok, Instagram, kan udah ada banyak platform yang kita bisa belajar dari situ. Nah, tapi menurutku diingat lagi bahwa tidak semua hal itu harus kita tahu, tidak semua topik itu harus kita kuasai. Menurutku nggak apa-apa jika kalian pengen seperti itu, tapi ingat bahwa topik-topik positif yang harus kita utamakan, jangan topik-topik negatif dulu. Misalnya topik positifnya gini, apa sih yang kemungkinan misal kalian baca sesuatu, kalian nonton atau dengar sesuatu, itu akan berpengaruh di hidup kalian, akan istilahnya membuat kalian lebih baik lah gitu. Bukan topik itu malah menjerumuskan kalian ke hal-hal yang negatif, ke hal-hal yang lebih buruk. Kalau misal nonton YouTube, ya tontonlah sesuatu yang bisa membuat hidup kalian lebih baik lagi. Tontonlah misal self improvement dan tontonan yang membuatmu menarik di kemudian hari gitu. Jadi ya mungkin entertainment itu bisa kalian tonton, tetapi tidak sepenuhnya buat hiburan, tidak sepenuhnya kayak sepanjang hari kalian itu menonton itu dan gak ada manfaatnya sama sekali. Kalian tidak bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kalian tonton tersebut. Ya mungkin setiap orang beda-beda ya mau ngapain, tetapi kalau menurut pendapatku sendiri, aku lebih menyarankan bahwa pilihlah topik-topik yang sesuai dengan interest kamu dan membawa kalian lebih baik lagi untuk kedepannya, sehingga kalian bisa ngobrolin tentang topik-topik yang berbobot atau ada gunanya lah buat orang lain dan diri kalian sendiri. Jadi apa yang kalian obrolin ini, apa yang kalian dapat dari suatu informasi yang kalian baca itu tidak sia-sia. Itu tidak membuat kalian menjadi orang yang misal tahu tentang topik tetapi topik itu negatif dan gak ada hubungannya dengan hidup kalian, gak bikin kalian improvement. Itu kan juga sama aja orang yang gak tahu tentang topik apapun, bahkan itu lebih parah. Misalnya di TikTok itu kan banyak sekali buzzer, banyak sekali orang-orang, banyak sekali berita-berita hoax. Ya itu sebagai, ya aku nggak berbicara tentang TikTok doang ya, banyak sekali media sosial yang berbicara hoax, banyak sekali media sosial yang konten-kontennya itu nggak mengedukasi, asalkan dia dapat AdSense, asalkan dia dapat sesuatu dari apa yang telah mereka perbuat. Itu sebenarnya juga nggak salah juga, karena kita hidup emang butuh makan, tetapi yang salah itu menurutku dari penontonnya. Nah, bagaimana penontonnya sendiri itu bijak dalam menyerap informasi dari konten-konten seperti itu.
Ya mungkin konten-konten seperti itu yang cuman notabene hiburan doang itu nggak masalah jika sekali dua kali, jika kita dalam keadaan capek, dalam keadaan stres dan kita ingin keluar sebentar dengan cara menonton hal-hal yang menghibur, itu nggak masalah sama sekali, itu nggak apa-apa selagi ada batasnya, selagi hidup kalian itu nggak semata-mata 100% kalian menonton hal seperti itu. Gitu. Itu kalau dari saranku, ya balik lagi setiap orang berbeda-beda, jadi kita tidak bisa menjudge. Kamu harus gini, kamu harus gini, ya kita juga tidak tahu bahwa mungkin aja suatu saat suksesnya dia tuh berhubungan dengan hal yang, ya intinya jangan menjudge keadaan orang saat ini bahwa misalnya sekarang dia rusak atau gimana yang menurut kita itu nggak bakal sukses, tapi kemudian hari dia malah lebih sukses dari kita. Itu kan banyak ya biasanya seperti itu. Jadi jangan menjudge orang yang ya notabene nggak notabene kontra lah dengan kalian gitu. Balik lagi ke topik tadi, jika kita ingin jago dalam berkomunikasi, kuasailah topik itu, perdalamilah topik-topik itu. Ya setidaknya 10 kali kalian harus menguasainya sehingga topik itu tuh udah berada di luar kepala yang ingin kalian obrolin gitu, yang ingin kalian keluarin dari mulut kalian. Dan di sini adalah ketika kalian belum paham tentang obrolan itu, bukan berarti kalian tidak bisa berkomunikasi dengan baik, bukan berarti kalian tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik, bukan berarti kalian tidak bisa berkomentar atau berpendapat dengan baik, tetapi karena emang otak kalian itu belum ada isinya. Otak kalian belum ada isinya tentang topik-topik yang ingin kalian lontarkan dari mulut kalian gitu. Kalau kita nggak tahu tentang topik apa yang ingin kita bicarakan, otomatis nggak keluar kata-kata, nggak keluar dari mulut kita, kecuali yang keluar hanyalah maaf aku tidak menguasai topik tertentu. Tapi masa iya kita mau bilang seperti itu? Ya emang nggak apa-apa sih, di beberapa hal yang emang kita nggak tahu sama sekali gitu kan. Balik lagi ya, nggak semua hal itu harus kita tahu dan nggak semua hal itu harus kita ikuti. Nah kuncinya adalah curiosity yang tinggi, sehingga dari curiosity yang tinggi itu kita bisa tahu segala informasi karena kita emang curious, karena kita emang tertarik dengan hal tersebut. Daripada kita nggak tertarik, daripada kita bodoh amat tentang hal itu, lebih baik kita curiosity tentang hal itu. Tapi balik lagi, kalau kita ingin curiosity dengan sesuatu, carilah ilmu-ilmu, bukan ilmu-ilmu, itu kayak terlalu berat ya. Carilah informasi-informasi yang menurut kalian itu relevan di hidup kalian. Atau istilahnya carilah konten-konten yang negatif carilah konten-konten yang positif untuk mengembangkan diri kalian menjadi lebih baik lagi. Nggak apa-apa jika kalian ngobrol dengan seseorang yang mungkin kalian nggak tahu ya, soalnya yang dia tonton itu adalah konten-konten yang nggak edukatif atau konten-konten yang jauh dari kata konten-konten yang jauh dari kata mengedukasi. Ya mungkin pergaulan kalian aja yang harus dicari lagi. Sebenarnya ada kok pergaulan-pergaulan yang membahas tentang topik-topik yang lebih bermanfaat daripada membahas tentang entertainment gitu. Tetapi kalau di sini kalian ingin ingin menonton entertainment dengan harapan bahwa kesetresan kalian ini, dengan harapan bahwa kejenuhan kalian ini terobati, ya silahkan, ya nggak ada salahnya juga. Tetapi jangan semena-mena, jangan sepenuhnya kalian misal seharian full gitu scroll TikTok, seharian full ngelakuin atau nonton hal yang nggak berguna, yang nggak sama sekali nggak improve ke hidup kalian. Itu menurutku sia-sia. Dan balik lagi, kita hidup buat apa kalau nggak mengembangkan diri kita sendiri, kalau nggak membuat diri kita sendiri lebih baik dan membuahkan manfaat bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton. Aku Frilia, bye-bye. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.